Kalian pasti menyesal ketika tahu ikan yang juara tidak sebagus ikan kalian. April 2021, kita semua tahu telah diadakan sebuah kontes yang besar skala nasional di Klaten. Dan di part sebelumnya, saya sudah menayangkan 3 video yang isinya adalah mengomentari ikan-ikan yang ikut kontes. Jadi kalau kalian pertama kali menonton video saya, saran saya, lihat dulu video sebelumnya. Itu ada 3 video yang saya tayangkan, mengulas dan saya memberikan prediksi-prediksi ikan yang bakal juara. Di video kali ini saya akan mengomentari ikan juaranya sekarang. Kita akan lihat dari yang per kelas ya. Pertama kita ada di kelas solid. Pemenangnya Black Moscow, ini juara 1. Kalau kita lihat untuk deltanya sangat baik, hanya ada sedikit gripis di belakangnya, dan warnanya itu sangat solid dan rata. Jadi kita bisa lihat sampai ujung moncongnya pun hitam. Ternyata juara 2 aja kalau saya lihat sekilas itu lebih bagus ya. Tapi kita lihat di dalam plastik nih. Kekurangannya menurut saya adalah agak mayung. Jadi dia memang ekornya lebih besar, cuma agak mayung. Juara 3 kita lihat sangat besar. Oke, sudut deltanya yang kurang tajam. Berikutnya ada kelas albino solid. Juara 1 adalah AFR. Kita lihat deltanya cukup besar. Warna kalau dari video ini menurut saya masih kurang pekat ya. Tapi dia memang ini merah yang cenderung ke gelap sebenarnya. Untuk perut juga masih terbuka, berarti tidak masalah karena di juara 1. Juara 2-nya size lebih kecil, ekor lebih tebal, tapi kurang besar. Jadi kalau kita lihat perbandingan badan dengan ekor, hampir 1:1. Juara 3-nya kualitas warna merah bagus, dorsal besar, tapi dorsal itu nilainya kecil. Menurut saya merahnya lebih menutup sampai ke mendekati perut. Kelas bicolor tuxedo. Ini juara berapa tadi? Oh, juara 1 baru keluar. Deltanya sangat baik. Warna hitam menurut saya masih kurang solid. Dan warna putihnya bagus ya, bersih pastinya. Perform kita tidak bisa melihat sempurna karena dia kurang perform. Juara 2-nya mirip, kurang terlihat jelas. Warna hitam juga sama, tapi lebih bersih yang juara 1. Jadi dia juara 2 itu masih ada titik putih. Nah ini juara 3-nya, titik putihnya lebih banyak. Jadi kita lihat di pangkal ekor itu ada titik putih yang cukup banyak menurut saya. Kemudian kelas albino bicolor, itu berarti, nah ini topaz juara 1-nya nih ya kelihatannya. Oke. Performanya sangat baik, warna juga sangat baik. Ini kalau tidak salah saya rekomendasikan nih kalau nggak salah loh ya. Deltanya mungkin pas 90 derajat. Oke, juara 2-nya biru lebih terlihat bagus. Dan dia big ear, tapi nggak masalah, tidak dinilai. Ekornya masih kurang rata ya untuk belakang, tapi cukup, secara sekilas tuh cukup baik lah deltanya. Wih, juara 3-nya nih lebih besar. Cuma ada mungkin kurang sempurna itu di sudut atas ujungnya, itu dia kurang lancip. Tapi menurut saya bagus ini juara 3-nya. Oke, sekarang kelas Grace. Juara, ini istimewanya di corak ekor ya. Dia sangat rapi dan halus. Ekor membuka sempurna, jadi tulangan atas dan bawah itu kita lihat kaku. Nike kita tidak melihat terlalu jelas. Untuk juara 2 ini logo Nike lebih jelas. Dan cantik banget ya untuk bentuknya itu mengerucut di ujung. Cuma ekornya, deltanya itu dia masih kurang rata belakangnya. Tapi menurut saya untuk Grace itu masih agak normal sih. Maksudnya masih wajar. Kita jarang menemukan Grace itu yang deltanya benar-benar bagus. Ini juara 3-nya ada sedikit warna di pangkal ekor ya. Kalian lihat ya, itu ada sedikit kemerahan, gradasi. Marking Nike pun tidak tembus. Corak ekor lumayan bagus, warna lumayan biru. Tapi ya itu ada di pangkalnya itu kurang solid warna birunya. Ini sekarang kelas Cobra atau Snakeskin, juara 1-nya kita lihat. Ini saya komentari dulu, coraknya istimewa. Jadi corak istimewa itu dia benar-benar seperti kulit ular.
kulit ularnya ini berarti kan dia seperti sanca ya, merah hitam. Merah hitam itu kita lihat dari pangkal ekor sampai ke ujung itu rata. Bener-bener tidak ada satu bagian tuh yang hitamnya besar atau mungkin kuningnya besar. Terus kemudian untuk bentuk delta sih sebenarnya masih standar aja sih. Kita lihat ada sedikit gripis di atas, gripis di bawah dan tidak rata. Tapi menurut saya musuh-musuhnya juga mungkin tidak ada yang sempurna rata dan coraknya sebagus ini. Jadi menurut saya ini nilai mahalnya adalah di coraknya. Kita lihat corak badan juga halus ya, ada barnya juga, jadi dia masuk ke Cobra, bisa kita sebut sebagai Cobra. Juara 2-nya ini, nah ini ya, menurut saya ini perlu dijadikan kontroversi nih. Set. Jenisnya adalah blonde. Mau nggak mau karena ini kelasnya Snakeskin dan Cobra ya harusnya ini blonde Cobra. Tapi menurut saya, corak ekornya itu sudah mendekati ke lace. Dan kita bisa lihat corak badannya pun dia bukan lace, dia seperti Cobra, tapi barnya itu kita bisa bilang nggak ada sih, walaupun ada mirip-mirip seperti bar, tapi itu bukan bar Cobra. Tapi balik lagi saya mengomentari seperti ini apa adanya, bukan berarti arti yang menang kontes itu jelek atau bukan Cobra, tidak sama sekali. Saya hanya melihat apa yang saya lihat menurut ilmu yang saya punya. Dan menurut saya ini lebih dekat ke lace. Dia juara 2. Dan kalau emang benar ya sang pemilik ternyata dia menghasilkan ini dari lace, ya berarti saya berhasil. Terus yang juara 3-nya kita lihat ini Cobra. Sebentar, saya cari angle terbaik dulu. Oke, terbukti bahwa tidak punya memiliki bar yang rapi itu bisa menang. Jadi artinya kalau kalian ikut kelas Cobra, kalian punya corak ekor yang sempurna tapi tidak punya bar di pangkal ekor, itu jangan berkecil hati. Karena yang penting nilai tertinggi adalah di ekor. Saya lihat juga ini untuk deltanya ujungnya kurang tajam ya, tapi dia punya balik ke corak ularnya itu cukup baik. Bedanya kalau tadi lebih dominan ke kuning, kalau ini dominannya ke hitam. Jadi kita melihat ikan yang ini dibandingkan yang juara 1 itu punya warna yang lebih solid. Sama cantiknya, tapi kalau saya masih suka yang juara 1. Kita masuk ke kelas lace sekarang. Nah ini kita bisa lihat kelas lace. Juara 1 adalah red lace. Saya bahas warnanya dulu. Benar-benar merah tua, dan ini menurut saya jarang karena perpaduan antara merah tua dengan corak yang rapat itu menghasilkan menjadi merah yang lebih tua lagi karena ada warna hitam di sela-selanya corak merah ini. Dan ya menurut saya ini nilai tertinggi di corak sih. Ini super halus sekali, ekor dan badan sama-sama halusnya walaupun bentuknya kita bisa melihat kurang rapi. Tapi balik lagi sering saya bilang bahwa lace itu adalah ikan tersulit untuk mencetak bentuk ekor yang rapi. Di juara 2 kita lihat red lace juga. Badannya silver, cukup bagus. Kalau saya secara nilai jual saya lebih suka yang ini, walaupun yang tadi itu mungkin lebih mahal. Warna silver di tubuhnya dengan warna merah di ekornya itu menurut saya lebih kontras dan lebih cantik. Kalau tadi lebih garang. Kita lihat juga sama-sama halus atau mungkin halusan ini ya, mungkin. Cuma ini dia dominan ke merah. Untuk bentuknya saya masih pilih yang tadi sih bentuk ekor. Di juara 3 ini ada blonde lace ya. Saya nggak tahu ini yellow lace atau blue lace. Dan ekornya sobek. Tapi menurut saya ini juri mentoleransi karena mungkin sobeknya itu di arena kontes. Jadi artinya si ikan ini mungkin berangkat itu dalam kondisi yang baik. Corak bagus, cuma saya melihat ada gradasi warna. Kemudian kelas metalhead. Nah ini nih, saya masih ingat nih waktu mengomentari. Jadi kita tahu ada jenis baru, metal snakeskin bluetail, itu yang lagi hits nih sekarang-sekarang ini. Dan saya juga sempat jual, udah ada 10 atau 15 pasang lah ya saya jual itu, dengan harga yang tidak terlalu mahal. Tapi kalian bisa membedakan nih, pokoknya ada harga, ada kualitas. Saya kalau jual kualitas yang bagus, nggak mungkin lah seharga kemarin. Jadi kalau kalian pengen tahu saya jual berapa, saya jual pernah 150.000, 175, dan 200.000, dan 225. Jadi tergantung dari kualitasnya juga. Kita lihat yang kontes ini, juara satunya adalah metal snakeskin bluetail. Kalau kita lihat ekor belum terlalu besar dan cenderung ini masih bisa sangat besar sih menurut saya. Dan bentuk delta juga menurut saya tidak istimewa. Warnanya pun juga ini ya, ada sedikit gradasi warna. Jadi belum biru yang solid. Solid itu artinya satu warna.
Kita masih lihat di pangkal itu ada warna kehijauan atau toska. Ini tapi bisa juara. Karena balik lagi ya, untuk kontes itu yang penting adalah kalian menjadi ikan yang terbaik di antara musuh-musuhnya. Kita lihat juara 2-nya Metal Snake Skin Lace juga. Oh iya, ini istimewa itu di coraknya. Jadi kita bisa lihat ekor dengan badan itu nyaris tidak ada perbedaan. Jadi dia kayak nyatu aja tuh, kayak satu corak. Tapi menurut saya sih bentuk ekor masih kurang istimewa ya kalau dengan delta yang kita tahu. Tapi kayaknya ikan ini sudah beberapa kali juara kalau saya tahu nih. Terus juara 3-nya, oke, delta lebih baik, cuma masih kasar ya. Kita bisa lihat juga perbedaan corak ini nih, corak badan dan ekor. Terus kemudian di badan itu sedikit ada warna kemerahan. Jadi saya ingat waktu mengomentari ini, tapi ini ternyata juara 3. Next ke kelas mosaik. Nah ini menarik nih, mosaik delta soalnya cantik banget. Dan menurut saya menciptakan mosaik delta yang coraknya rapet dan rapi itu sulit dibandingkan dengan jenis lace atau cobra. Kita lihat pertama juara 1 adalah snake skin mosaik, white mosaik. Delta bagus, corak bagus. Corak badan kurang kelihatan. Ikan juga masih kurang perform ya, jadi kita tidak bisa melihat jelas. Nih juara 2 sekarang. Wow, dia ekor lebih bagus, lebih besar, tapi corak kalah rapet sama yang tadi ya. Kita bisa bandingin ya jelas. Corak badan cukup bagus, rapet. Jenisnya sama, snake skin white mosaik. Juara 3-nya, nah ini jenis yang berbeda. Saya sering menjual jenis ini, dan memang cenderung Japan Blue mosaik ini, dia punya bentuk delta yang bagus, cuma yang paling sulit dicetak dari ikan ini itu adalah corak yang rapet. Jadi kita sangat sulit mencetak Japan Blue mosaik dengan corak yang serapet snake skin white mosaik. Jadi kalau kalian kontes, menurut saya adalah cari dulu speknya, bukan jenisnya. Jadi spek yang paling mendekati kriteria kontes, itu jenisnya apa. Kalau kalian mau main corak yang rapet, pilihlah yang snake skin mosaik. Ini delta sangat baik, cuma corak ya menurut saya udah lumayan rapi, tapi kurang halus. Sekarang kita masuk ke kelas albino pattern. Juara 1-nya kita bisa melihat albino yellow cobra sih ya, karena ada bar vertikal, tapi ini juga kembali lagi menurut saya corak ekornya mendekati lace. Juara 1 istimewa lah ya, badannya tebel, ekornya lebar, rapi, rapet, deltanya lumayan bagus dan cenderung agak sangat bagus, tapi kurang di sudut atas dan bawahnya aja kurang lancip. Juara 2-nya albino red lace, tidak terlalu besar. Nah saya suka nih ya, walaupun ikan ini terlihat sederhana, tapi ini masa depannya masih panjang. Dia masih bisa menjuarai kontes-kontes berikutnya. Deltanya cukup rapi, corak cukup rapi, nyaris gak ada minusnya lah ya. Juara 3-nya ini albino pattern, ya cobra juga sih harusnya. Tapi balik lagi, corak ekor terlalu halus seperti lace. Mirip-mirip yang juara 1 ya, melihat besar ekornya. Half moon nih, half moon adalah kelas kesukaan saya karena sebagai pemula dulu, saya selalu kagum melihat ikan yang bisa ngebuka itu besar. Dan karena zaman dulu saya main guppy itu ikan delta itu masih tidak populer, jadi artinya deltanya tidak sebagus sekarang. Nah, half moon ini cukup menarik nih, dan biasanya didominasi sama dragon. Ini walaupun dia berenangnya sudah keberatan ekor, tapi kita lihat ekor itu ngebuka sampai vertikal. Nah ini sekarang juara 2 ya, beda ikan. Oke ini juara 2 bener. Ini corak lebih rapet ya kayaknya daripada yang tadi. Cuma bukaannya masih kalah sama yang tadi sih. Ini agak ngeros sedikit, ngeros itu dia agak ngelipet di belakangnya. Juara 3-nya Blue Dragon, ini jarang menang ini Blue Dragon karena susah mencetak Blue Dragon yang coraknya keluar. Saya lihat ini cukup istimewa ya. Jadi Blue Dragon yang ini, dia corak ekor itu cukup jelas. Dan di ujung ekor itu ada warna hitam. Jadi terlihat sekali ada polanya. Cukup baik. Sekarang kelas Swordtail. Swordtail ini campuran kemarin. Nah, pertama nih, ini kayaknya ikan yang saya bilang istimewa. Double Sword. Dia punya keistimewaan itu adalah di simetrisnya. Jadi dia sampai panjang. Sudut bukanya nggak terlalu besar, tapi dia sama panjangnya dan sama lancipnya. Jadi kalau kita lihat ini mungkin sampai 1:1 nih tubuh dengan ekornya. Ini pasti ikan sudah agak berumur seharusnya. Kita bisa lihat dari dorsalnya yang udah cukup panjang. Layak lah ya juara 1. Kemudian juara 2-nya Vienna sepertinya bottom sword. Iya betul.
Sederhana juga ikannya. Oke, langsung ke juara 3. Vienna juga. Masih muda juga kalau saya lihat. Cuma memang pedang bawahnya itu istimewa, dia dari besar mengecil dan ada warnanya semua. Itu menurut saya bagus. Any Other Tail. Oke, juara satunya kita lihat pintail. Ini pasti pintail. Jenis saya nggak komentari ya, karena saya kurang paham juga. Kalau pintail itu setahu saya harus lancip. Nah, semakin panjang itu mungkin menandakan usia semakin tua. Penilaian lain saya kurang paham. Ini speartail, beda ya. Speartail itu seperti obor. Kalau pintail itu seperti jarum. Juara 2-nya speartail. Juara 3-nya kita lihat seperti apa ya. Oh, crown tail. Nah, kalau crown tail saya bisa komentar. Ini adalah metal lace. Harusnya ini maksudnya metal lace crown tail. Nah, sebentar. Kita bisa lihat bukaannya. Pecahnya ekor itu rapi. Jadi rapi itu sama besarnya. Jadi mulai dari yang atas itu sudut paling atas dia kan pendek karena memang ekor itu kan bentuknya biasanya kan gitu tuh. Jadi pasti tidak sama panjang dengan yang belakang. Tapi pecahannya atau apa ya istilahnya tuh sobekannya dia sama besar. Jadi kalau kita bayangin itu sebagai kertas rumbe-rumbe, dia presisi banget pecahannya. Itu yang pertama di ekornya. Yang kedua, kita lihat dari corak badan. Karena kan ekor tuh pecah tuh. Corak badan kita lihat sangat rapet dan di ekornya pun kelihatan coraknya itu setara. Itu adalah nilai mahal. Layak lah ya. Oh ya, saya mau bahas juga untuk pecahan yang baik. Itu bisa dilihat juga dari dorsal. Ketika dorsalnya itu pecah semakin banyak, ini saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama kayak 6 yang paling tidur itu ada pecah jadi 6 dorsal. Itu adalah ciri khas ikan yang membawa genetik bagus. Ini bocoran mahal nih. Lanjut, kelas apa lagi ya? Middle class. Nah, ini middle class ini kemarin itu diikuti sampai 140 peserta kelihatannya. Dan yang menang kita lihat harusnya istimewa nih. Juara 1, Bluegrass. Oke, Bluegrass di sini bener-bener warna birunya itu setara. Jadi tidak ada gradasi atau tidak ada warna kuning. Saya lihat lagi juga corak, dia sebagai ikan remaja udah sangat istimewa ya. Jadi corak itu akan semakin rapet seiring dengan usia si ikan. Marking naik menurut saya bagus aja, belum bagus banget. Dorsal punya corak, aduh cuma singkat ya, punya corak juga kita lihat. Langsung ke juara 2, nah ini istimewanya adalah delta tailnya. Jadi jarang sekali AGY, ini albino German yellow ya, itu bisa memenangi kontes. Tapi ternyata dia menang di kelas middle. Yang pertama adalah kualitas deltanya, kita bisa lihat bukaannya 90 derajat, belakangnya sangat rata, dan warnanya bener-bener kayak ini, pastel tapi yang lebih ke kuning. Dan menurut saya ini memang ikan yang harusnya kalau dijual mahal. Dan kebetulan saya juga, info buat kalian, saya juga baru saja merilis kemarin albino German yellow yang kualitasnya tidak jauh dari ini. Jadi kalau kalian suka dengan jenis ini, main langsung ke Instagram saya dan cari produk yang kalian suka. Kita lihat juara 3-nya jenis apakah? Oh, AFR. Merahnya istimewa ya, dia sebagai ikan remaja, dia punya warna yang sangat tua, jadi merah tua, dan saya yakin semakin ikan ini dewasa, dia akan semakin bagus lagi dan berpotensi menang di kelas utama nantinya. Merah sampai dimoncong pada usia masih muda, perutnya juga cenderung merah, ini istimewa nih kan. Next ke albino koi pair. Nah, albino koi pair ini adalah kelas yang baru, yang mungkin kalian nggak pernah tahu sebelumnya, itu ada di Klaten kemarin. Saya agak susah sih ketika menilai albino koi pair ini karena saya secara pribadi pun tahu standar koi yang bagus, tapi tidak tahu praktek di lapangan. Jadi kita akan lihat nih juaranya, apakah worth it? Wah ini nih ya, juara 1. Nilai terbesar adalah di betina. Kalau saya lihat betinanya, menurut saya nih ya, merahnya itu agak over karena dia sampai ke depan perut. Kita bisa melihat ear-nya itu sudah dia lewatin. Jadi kan ada kepala, ada ear. Nah, dia merahnya itu sampai di belakang ear sedikit. Menurut saya ini over. Tapi memang balik lagi, kontes yang menilai adalah juri dan dia punya acuan sendiri. Saya adalah seorang komentator yang tidak tahu bagaimana sebenarnya juri menilai. Kita lihat juara 2-nya diawali dengan jantan yang red ear dan snake skin ya. Oh enggak dik, oh ini betina, juara 2.
Berarti gini, kalau saya lihat size body itu kayak nggak penting ya. Jadi yang penting itu adalah warnanya dulu. Kita memang lihat warna merah, ekor dan dorsal itu benar-benar merah, bahkan sampai earnya. Dan kualitas merahnya sangat bagus, cuma size-nya ini kecil. Saya nggak tahu ikan ini kuntet atau memang masih muda. Kalau menurut saya kuntet. Dan juga merahnya sampai tembus perut ya. Jadi ini buat pelajaran kalian semua, kalau kalian punya koi, albino koi yang sampai merahnya di perut atau mungkin sebagian kecil ya lewat dari insang sampai ke perut, itu ikutin aja. Kenyataannya yang menang adalah sampai perut. Bocor sih ini menurut saya, bocor sampai ke perut, sampai ke punggung malah. Juara 3-nya red ear juga. Saya suka ekornya, merahnya sangat solid. Saya suka kepalanya, tapi balik lagi merahnya bocor. Jadi kalau kita pelajari dari kelas albino koi yang sekarang, yang menang semua yang bocor. Jadi artinya warna itu kayaknya mutlak deh. Warna merahnya, kualitasnya itu harus nomor 1. Kalau batasnya sampai di mana itu kayak nomor 2. Lanjut ke juvenile solid. Ini juga banyak banget nih, sampai 100 kayaknya. Juara 1 AFR. Warna bagus lah ya, lolos. Cuma ekor menurut saya masih biasa aja. Delta tapi biasa aja ya, belum yang istimewa banget. Juara 2-nya full black. Merahnya hitamnya bagus. Deltanya juga tebel sih, cuma masih kurang tajam menurut saya. Juara 3-nya AFP. Wah, ini runtut ya. Jadi dari merah, hitam, putih semua dapat juara. AFP di sini kita nggak bisa lihat delta yang sebagus AFR dan Black Moscow menurut saya. Jadi ya kalau kita lihat juara 1, 2, 3 ya imbang lah ya, bener. Juvenile bicolor sekarang. Ini berat nih. Juara 1 topaz. Oke. Wow, ini baru delta istimewa dan sempurna. Menurut saya inilah delta yang dicari. Warna juga oke ya, tidak ada titik-titik putih. Juara 2-nya HB white. Hitamnya bagus, sangat solid, hanya sedikit titik putih. Delta ekornya masih kurang, belakangnya masih kurang rata. Jadi kalau kalian punya lebih bagus dari ini, silahkan kalian ikutkan. Setengah badan tepat warna hitamnya, jadi penilaian untuk color tinggi lah ya. Cuma bentuk aja di belakang agak kurang. Juara 3-nya AGY kelihatannya. Oke, AGY. Kalau nggak AFP ini saya kurang jelas. Wah, video juga kurang jelas ini. Juvenile pattern sekarang. Juara 1 albino yellow cobra. Corak istimewa, good. Delta sangat bagus untuk cobra. Jadi inilah terbaiknya cobra. Kalau kalian punya yang lebih bagus, silakan kalian ikutkan di kontes berikutnya. Kita lihat juara 2-nya. Belum ya kayaknya. Albino metal snakeskin yellow lace. Saya kasih tahu nih ya. Albino metal snakeskin yellow lace yang sulit adalah ngebentuk delta yang seimbang. Deltanya bagus biasanya, cuma kalau kita perhatikan dia kalau nggak berat ke atas itu berat ke bawah. Saya sering dapat punya saya itu kayak banyak berat ke atas. Nah kalau yang ini benar-benar seimbang. Terus untuk corak, menurut saya sih gampang ya nyetak corak yang rapat, karena punya saya yang saya jual nggak sampai jutaan, saya cuma jual itu 500 ribuan, itu sudah corak seperti ini, sangat rapat. Cuma memang bentuk ekor aja kalah sedikit. Tapi kembali lagi, mutasi warna dan mutasi bentuk ekor itu kita nggak tahu, karena setiap jenis ikan, setiap ikan itu punya karakter yang berbeda. Jadi ada ikan yang juvenile bagus tapi dewasanya kurang bagus. Begitu juga sebaliknya. Ada yang kalau juvenilnya itu berat atas, tapi ternyata setelah dewasa dia akan menjadi seimbang. Itu benar-benar genetik dan sifat dari masing-masing si ikan. Keren ya, saya suka banget jenis ini. Juara 3-nya ini ada lace. Saya suka bentuk ekornya, tapi untuk corak badan ya untuk juvenil mungkin. Oh, ini female open. Female open juara 2 dulu. Ya nggak ada juara 1, juara 2 ini dragon ya, kemungkinan blue dragon kalau ngelihat ekornya agak semi-semi kebiruan. Kalau tadi juara 1, ternyata ini juara 2 sekarang. Topaz. Cukup besar ya. Jadi topaz dan dragon ini jenis yang sering menang di kelas female open. Saya kasih bocoran juga. Tidak semua ikan, tidak semua jenis ikan itu bisa menang di kelas female open, karena ada ikan-ikan yang punya ekor itu bening. Jadi ada yang bener-bener bening, ada yang sedikit corak. Jadi kayak lace itu dia nyaris bening tapi bisa ada corak sedikit di atas dan di bawah. Dan tidak semua betina lace itu punya ekor yang panjang. Dan tidak berarti juga ekor betina yang panjang itu punya genetik yang
ngebawa ekornya nanti panjang untuk jantan dan betina. Tidak. Karena saya sering menemui jantannya bagus, tapi betinanya ekor pendek. Tapi kalau kita kawinkan menggunakan ekor betina yang pendek, itu juga akan menghasilkan jantan yang baik. Nah, itu satu bocoran berharga juga. Juara 3-nya HB White. Hamilnya kurang besar menurut saya, karena female open itu yang penting katanya ya. Saya pernah menemui beberapa juri, hamil itu sangat penting. Tapi ini kita lihat HB White-nya kurang besar. Ekornya istimewa ya, jadi untuk ikan yang sudah tua. Jadi kalau kita lihat kan kelas female itu biasanya ikannya sudah tidak muda lagi. Dia pasti sudah beberapa kali beranak sehingga tubuhnya besar. Jadi tubuh besar itu juga mutlak. Kita lihat untuk HB White itu jarang sekali tetap ekornya bersih, karena biasanya pasti akan keluar semburat kuning. Sekian komentar dari saya, dan saya rasa itu cukup padat dan saya tidak mau membuat semakin panjang lagi. Dan hal menarik nih ya yang bisa kita pelajari dari kontes. Kok ada lagi solid? Oh, ngulang nih. Yang bisa kita pelajari dari ikan-ikan juara di sini adalah apa tadi? Ternyata tidak semua ikan yang menang kontes itu ikan yang sangat bagus. Dan saya yakin ada banyak ikan bagus yang mungkin tidak ikut dalam kontes telaten ini. Itu artinya kalian para pemula itu semua berpeluang untuk menang. Dan ini ada satu kelas yang nggak ada ini ya. Kenapa si kelas koi mata hitam nggak ada? Nah, itu contohnya saya sangat kecewa ketika saya tidak menurunkan koi mata hitam saya. Dan saya tahu pesertanya itu cuma 15 tank. Dan ternyata tidak ada yang istimewa. Saya itu kecewa. Kalau aja ikan saya ikutin, setidaknya saya bisa juara 2 atau 3 lah ya. Saya nggak berharap juara 1 karena pasti punya orang lebih bagus. Jadi kuncinya, ikan yang menang kontes bukanlah ikan yang sangat bagus. Ikan yang menang kontes adalah ikan yang terbaik dari seluruh peserta. Maju terus, Indonesia!